ada 3 pendapat tentang rapture atau pengangkatan ini ya. Sebelum pertengahan dan setelah masa penganiayaan. Bagaimana menurut pendapat Bapak Pendeta sendiri? Terima kasih. Ya, rapture itu adalah suatu istilah eskatologis yang berkenaan dengan doktrin akhir zaman. Rapture itu adalah pengangkatan, di mana orang-orang percaya akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kalau saudara tahu lagu lama, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nah, itu lagu tentang rapture. Tapi rapture ini kapan terjadinya? Nah, yang saudara tanya itu adalah pada masa sebelum atau pertengahan atau pada setelah masa penganiayaan. Nah, masa penganiayaan ini juga ada masa lagi namanya masa tribulasi. Tribulation, Great Tribulation. Tribulum bahasa Latinnya, bahwa akan ada sebuah aniaya besar. Nah, disitulah persoalannya, rapture ini akan terjadi sebelum atau sesudah atau bahkan pertengahan pada masa tribulum itu. Nah, memang ada banyak pandangan. Ada yang menganggap bahwa itu pada awal, ada yang menganggap pada pertengahan, ada yang menganggap akhir setelah. Nah, mungkin yang paling banyak dipercaya oleh orang itu adalah terjadi sebelum tribulasi. Jadi, sebelum masa aniaya besar itu, orang percayanya sudah diangkat. Nah, yang berpandangan semacam itu adalah paham, namanya paham premilenialisme. Paham premilenialisme itu juga ada terbagi dua. Ada premil historis dan ada premil dispensasional. Nah, khusus untuk premil dispensasional itu mempunyai pandangan begini. Tuhan Yesus akan datang kembali tapi ada 2 tahap. Jadi kira-kira sebutlah begini Ibu Buni. Tuhan Yesus datang kedua kali, kan pertama kali datang waktu Natal. Kedua kali itu ada 2A, 2B. Nah, 2A itu Tuhan Yesus hanya datang di awan-awan. Tidak turun ke bumi. Hanya di awan-awan, pada saat itulah terjadilah orang-orang percaya yang sudah mati bangkit. Naik menyongsong Tuhan di angkasa. Orang percaya yang masih hidup, belum mati juga terangkat. Setelah itu Tuhan Yesus dengan orang-orang yang naik itu pergi lagi. Pergi ke surga. Tapi dunia tetap berjalan seperti biasa. Nah, nanti baru terjadi pada waktu dunia berjalan seperti biasa, lalu terjadilah banyak peristiwa. Termasuk Great Tribulation, aniaya besar, Great Apostasy, murtad besar, pertobatan Israel, munculnya sang antikristus pada pertengahan masa itu. Jadi ada selang Yesus dan para orang benar itu setelah diangkat itu, nanti akan datang lagi. Akan datang lagi setelah 7 tahun. Jadi antara 2A dan 2B itu jaraknya 7 tahun. Semua peristiwa yang terjadi, Great Tribulation, Great Apostasy, juga Antikris, semua terjadi dalam 7 tahun itu. Di akhir 7 tahun itu Tuhan Yesus datang kembali. Diiringi oleh para salehnya. Ya, itulah sebabnya dalam pandangan dispensasional itu, orang percaya tidak usah khawatir masa aniaya. Kenapa? Waktu masa aniaya itu tiba, kita sudah tidak ada di bumi ini lagi. Ya, tidak usah juga khawatir masalah antikristus. Karena waktu antikristus datang, kita tidak ada. Kita sudah di atas. Ya. Nah, itu pandangan premil dispensasional. Tapi saya tidak setuju dengan pandangan demikian. Karena beberapa ayat jelas menunjukkan bahwa pada masa aniaya besar itu orang percaya ada. Orang percaya disebut juga orang pilihan. Nah, misalnya Matius 24 ayat 21-22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Jadi karena adanya orang-orang pilihan di dalam masa tribulasi itu, maka masa tribulasi itu dipersingkat. Terus ayat yang ke-29 dan 31 dari Matius 24. Dan segera sesudah siksaan pada masa itu, ini masa tribulasi. Sesudah siksaan pada masa itu, ayat 30, pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit. Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi setelah masa siksaan, Yesus datang. Ayat 31. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Berarti kronologisnya masa tribulasi. Setelah masa tribulasi, Yesus datang. Lalu diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Malaikatnya suruh jemput orang pilihan dari empat penjuru bumi. Berarti orang pilihan itu masih ada dan mengalami masa tribulasi itu. Ya, karena itulah maka menurut saya rapture tidak bisa terjadi sebelum tribulasi. Terus kapan rapture terjadi? Menurut saya rapture tidak bisa dipisahkan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, tadi dispensasional memang percaya ada 2A, 2B. Ya, tapi saya tidak percaya demikian. Saya percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus ke bumi ini kedua kali itu sebuah peristiwa tunggal. Jadi tidak ada dua peristiwa datang. Datang pertama di awan-awan, lalu bersama orang percaya pergi, baru datang kedua lagi. Ya, tidak. Saya percaya itu adalah sebuah peristiwa tunggal. Nah, tapi ada satu ayat yang mendukung paham dispensasional. Itu adalah ayat 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Atau 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Tuhan Yesus datang dengan semua orang kudus. Berarti waktu datang itu kan orang kudus ikut. Nah, ini bagaimana? Karena itulah mereka menafsirkan bahwa sudah terjadi rapture terlebih dahulu. Sehingga pada second coming, Yesus datangnya orang-orang kudusnya sama-sama dengan Yesus. Tapi menurut saya harus dianalisa dengan baik kata apa artinya kata menyongsong. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kata menyongsong ini, kata Yunani yang dipakai adalah apantesin. Dan kata ini hanya dipakai 4 kali dalam seluruh perjanjian baru. Itu ada di Matius 25 ayat 1, Matius 25 ayat 6, Kisah 28 ayat 15, dan juga dengan teks yang 1 Tesalonika ini. Nah, sekarang mari saya mau ajak saudara untuk meneliti penggunaan kata apantesin ini. Ini mungkin studi yang agak lebih berat ya, tapi ya tidak apa-apa lah, kita memang harus belajar seperti itu. Sekarang Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Songsonglah dia, eis apantesin, kata Yunani dipakai. Ini kan perumpamaan tentang 10 gadis tuh ya. 10 gadis ini nunggu-nunggu mempelai datang. Setelah mempelai datang, songsonglah dia. Ini diambil dari tradisi perkawinan Yahudi. Jadi, ini rumah pengantin perempuan di sini. Mempelai laki-laki akan datang malam ini. Ada perempuan-perempuan yang jemput mempelai laki-laki, tunggu-tunggu di sana. Begitu ketemu mempelai laki-laki datang, ketemu mempelai laki-laki bukan pergi ke sana, tapi balik sini. Ya, ini mempelai laki-laki datang dari kota A. Mempelai perempuan ada di kota B. Dalam perjalanan dari kota A ke kota B, disongsonglah oleh para penyambut. Setelah itu, mempelai laki-laki dan para penyambut bukan ke kota A, tapi sama-sama ke kota B. Itu apantesin. Penggunaan kedua, itu di Kisah pasal 28 ayat 15.
saudara-saudara yang di sana telah mendengar hal ikhwal kami, dan mereka datang menjumpai apantesis kami sampai ke Forum Appius dan Tres Tabernae. Nah, sekarang kita mau memahami ayat ini, kita perhatikan konteksnya. Saya baca dari ayat 14. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari lamanya bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Paulus dan rombongannya berangkat ke Roma. Ayat 15. Saudara-saudara di sana telah mendengar kami tentang hal ikhwal kami, dan mereka datang apentesis kami. Berarti ini mau menuju Roma, lalu ada rombongan datang untuk menyambut apentesis. Setelah itu ayat 16, setelah kami tiba di Roma, oh berarti Paulus dari sini datang para penyambut, lalu bukan balik sana, tapi bersama-sama. Nah, itu apentesis. Ya. Nah, sekarang kita melihat Yesus datang dari surga, kan? Datang ke bumi. Lalu disongsong oleh pertemuan di udara itu. Rapture itu. Habis itu kemana? Bukan kembali naik, tapi ke sini sesuai tujuan. Sama seperti mempelai laki-laki dari kota A, dia punya tujuan ke kota B, tapi disambut bukan balik ke tempat kota A, tapi harus ke kota B. Maka arahnya itu harus sesuai dengan tujuan arah kedatangan dari orang yang disambut. Maka Yesus datang turun, lalu disambut oleh orang percaya, bukan kembali ke surga, tapi sama-sama turun ke bumi. Ini sama seperti kita ngundang pengkhotbah untuk khotbah di gereja kita. Dia turun di bandara, kita tunggu. Kita sambut dia di bandara, habis itu bukan sama-sama ke Jakarta. Tidak, tapi balik ke sini. Nah, maka rapture yang sesungguhnya adalah saat Tuhan Yesus datang kedua kali, orang percaya ini bangkit, yang sudah mati, yang hidup juga, akhirnya menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah pertemuan di udara. Habis itu bukan balik surga, tapi bersama-sama dengan Kristus itu turun ke bumi ini untuk memulai pengadilan ke atas dunia ini. Jadi itu rapture yang sesungguhnya, bukan seperti yang banyak paham beredar tentang dua kedatangan Kristus yang kedua itu. Ya,